Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fatul Hakim. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming God 忘れないで Saya dari kelompok 1 Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kelompok. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Halo, nama saya Iman Firmansyah. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming God 忘れないで Halo, nama saya Dila Delia Fadila. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming God 忘れないで Hai, nama saya Tina Novianti. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming God 忘れないで Hai, nama saya Delena Rahmajita Nabila. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming God 忘れないで Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisa perancangan sistem informasi berbasis web di kantor desa Cikampek Utara pada mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen proyek sistem informasi kelompok 1. Oke, di sini kita terdiri dari 5 orang. Dimana saya sendiri, Khalid Fatul Hakim, terus Delena Rahmajita Nabila, Dila Delia Fadila, Iman Firmansyah, sama Tita Novianti. Nah, di sini akan menerangkan tentang info globalnya ya. Untuk nama proyek analisa perancangan sistem informasi berbasis website di kantor desa Cikampek Utara. Studi kasus administrasi data kependudukan. Terus proyek customernya itu kantor desa Cikampek Utara. Di sini pemilik proyeknya grup 1 atau kelompok 1. Terus manajer proyeknya saya sendiri Khalid Fatul Hakim. Untuk date prepare itu 5 April, jadi kita mulainya pada tanggal 5 April 2020. Nah, selanjutnya untuk project charter di sini ada beberapa ya. Ini ada A sampai Q. Di sini akan dibagi penjelasannya oleh beberapa rekan saya. Untuk A sampai D itu akan dibahas oleh Delena Rahmajita Nabila. Terus untuk E, F, G, H itu akan dibahas oleh Dila Delia. Untuk I, J, K akan dibahas oleh Iman Firmansyah. Untuk LMN akan dibahas oleh Tita Novianti. Dan terakhir untuk O, P, Q yaitu summary schedule sama summary budget sama project manager, itu akan saya sendiri yang akan membahasnya. Oke, kita langsung saja. Untuk A sampai D itu akan dibahas oleh Delena Rahmajita Nabila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang executive summary, yaitu ringkasan eksekutif. Yang pertama tentang pengolahan data penduduk desa Cikampek Utara. Desa Cikampek Utara merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menangani pengolahan data penduduk, seperti surat keterangan kematian, kelahiran, pindah datang penduduk, surat permohonan kartu keluarga, dan surat permohonan kartu tanda penduduk atau KTP.
Setelah diadakan wawancara dengan kepala desa dan beberapa aparatur desa lainnya, bahwa saat ini di Desa Cikampek Utara masih menggunakan sistem manual, belum menggunakan sistem terkomputerisasi dalam pendataan penduduk. Hal ini dapat beresiko terjadinya kesalahan penulisan pada saat pengisian formulir, sehingga dapat menyulitkan dan memperlambat pegawai dalam proses penginputan data. Yang selanjutnya, yang B, project purpose, itu tujuan. Tujuannya yaitu membuat aplikasi sistem informasi pengolahan data penduduk pada kantor Desa Cikampek Utara sehingga menghasilkan laporan data penduduk yang tepat dan akurat, agar dapat membantu memberikan alternatif pemecahan masalah mengenai pengolahan data penduduk di Desa Cikampek Utara, serta diharapkan mampu memberikan masukan untuk aparatur desa dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penginputan data kependudukan, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan penginputan data. Yang ketiga, yang C, business need atau case, yaitu proyek aplikasi sistem informasi pengolahan data penduduk ini dibuat untuk menangani proses pendataan dan administrasi desa agar efektif dan efisien. Biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat dan desa untuk penanganan administrasi nantinya akan berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya sistem yang mampu mengurangi sumber daya manusia dan mengurangi biaya untuk pembuatan dokumen. Yang D, business objective. Adanya itu tujuan dari analisa perancangan sistem informasi berbasis web, yaitu yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi sistem informasi pengolahan data penduduk yang berbasis website. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi yang mampu meminimalkan biaya dan waktu dalam melakukan proses administrasi dari awal hingga akhir proses. Yang ketiga, dapat mengirim hasil administrasi dalam bentuk PDF kepada pendaftaran, di mana menghemat waktu dan tempat bagi masyarakat maupun desa. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan tentang project description atau deskripsi projectnya itu sendiri. Project yang kami buat ini adalah project pembuatan aplikasi sistem informasi pengolahan data penduduk di kantor Desa Cikampek Utara, di mana isinya itu untuk pendaftaran, pembuatan KK, pembuatan KTP, juga bisa untuk pendataan peristiwa kelahiran, kematian, terus mutasi penduduk. Platform yang kami buat ini berbasis website ya, sehingga diharapkan memudahkan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya, juga diharapkan mampu memudahkan untuk penduduk sendiri. Terus ada project objective and success criteria, itu tujuan projectnya itu sendiri dan kriteria suksesnya itu seperti apa. Jadi untuk mencapai tujuan project ini dan agar mencapai kesuksesan itu sendiri harus dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, melakukan analisa permasalahan secara tepat, artinya mampu membaca kebutuhan yang sedang dibutuhkan aparatur desanya dan juga warganya sendiri, di mana proyek ini kita laksanakan dengan wawancara langsung. Yang kedua, melakukan analisa kebutuhan sesuai permintaan masyarakat, menggambarkan apa yang dibutuhkan masyarakat, keluhannya apa aja. Yang ketiga, dokumentasi lengkap, yaitu sesuai fakta ya, biar tidak ada yang beda antara aplikasi dan faktanya sendiri. Selanjutnya ada requirement atau persyaratan. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh aparatur desa agar aplikasi ini terrealisasikan dengan baik. Yang pertama, komitmen dan dukungan dari pihak desa. Jadi support dari desa itu penting ya untuk kemajuan aplikasi ini. Yang kedua, nomor NIK atau nomor induk kependudukan untuk validasi dan pencarian data di sistem sendiri. Yang ketiga, data kebutuhan masyarakat yang isinya keperluan masyarakat menghubungi desa sehingga akan lebih cepat dilayani. Terus ada fitur-fiturnya di aplikasi project kami ini ada
Yang pertama pendaftaran pembiodata warga gitu, ada pencetakan dokumen administrasi, terus pendataan pindah masuk atau keluar, terus bisa pendataan peristiwa kelahiran dan kematian. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang expected advantage. Yang pertama dari segi desa ya, lebih mudah melakukan pelayanan administrasi. Jadi si desa itu bisa lebih mudah melakukan pelayanan administrasi dibanding sebelumnya dengan menggunakan aplikasi ini. Kemudian meningkatkan produktivitas desa, lebih mudah mengetahui grafik pertumbuhan desa, lebih efektif dan efisien dalam memberikan apa yang dibutuhkan warga. Jadi apa-apa yang dibutuhkan warga itu semuanya terangkum dalam database. Dengan program tersebut kita bisa mencari data-data tersebut secara cepat, efektif, dan akurat. Kemudian dari sisi warga, yang pertama lebih nyaman karena sistem dapat mencetak administrasi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu takut hilang. Jadi data yang disimpan di dalam program ini itu tidak akan pernah hilang kecuali admin yang menghapusnya, karena di sini kita menambahkan hak akses. Yang kedua itu lebih mudah melakukan pengajuan administrasi. Ya, administrasi jadi lebih mudah ya. Di zaman sekarang itu zaman mobile, kita bisa melakukan apa saja di handphone. Jadi kita tidak perlu repot-repot datang ke desa untuk mengajukan pengajuan administrasi. Kemudian menghemat biaya yang dikeluarkan mulai dari pendaftaran hingga akhir. Menghemat waktu dalam pengajuan pembuatan KK dan KTP. Nah, seperti kita ketahui dalam membuat pembuatan KTP dan KK itu memerlukan waktu yang cukup lama ya, apalagi dalam pengisian formnya itu memangkas antrian juga. Aplikasi ini bisa memangkas antrian sehingga membuat lebih efektif dan efisien. Untuk yang selanjutnya adalah teknologi use. Teknologi yang kami gunakan itu diantaranya adalah komputer server Pentium 4, software development yaitu CodeIgniter, database MySQL, dan hosting Dewa Web. Di sini kita hostingnya pakai hostingernya Dewa Web ya, karena di sana cukup terpercaya dan bagus. Yang terakhir adalah constraint. Di dalam proses pembuatan sistem informasi e-desa, sistem informasi e-desa ini terdapat beberapa kendala, yakni yang pertama, tidak semua aparatur kelurahan memahami dan mau mengerjakan tupoksi. Yang kedua itu kualitas dan SDM masyarakat yang dapat mengoperasikan komputer belum memadai. Dan yang terakhir, pemahaman masyarakat terhadap aplikasi tepat guna masih rendah. Ini kendala-kendala yang umum dihadapi oleh masyarakat menengah ke bawah ya, di mana mereka masih gaptek terhadap teknologi. Jadi di sini kita perlu melakukan edukasi agar mereka paham dan membuat program yang simple untuk masyarakat. Saya akan melanjutkan yang tadi teman saya yang sudah dijelaskan. Asumsi yang ada terdiri di 4. Yang pertama, proyek yang tidak akan berubah validasi yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, data warga merupakan data valid yang diinput oleh warga sendiri dengan verifikasi oleh RT saat warga akan melakukan permintaan surat administrasi. Yang ketiga, kepala desa tetap mempunyai kewenangan terhadap sertifikasi data warga. Yang keempat, kelahiran dan kematian dapat terpantau. Yang M, free software management, proyek aplikasi sistem informatika mengelola data penduduk. Ini akan mencapai analisa desain development
implement, testing, maintenance, semua personal perangkat lunak akan dirancang oleh tim project. Yang terakhir, risk. Semua proyek yang memiliki beberapa bentuk resiko yang melekat pada bagian ini berisiko yang di-list oleh tim project kita. Manajer proyek akan menentukan strategi penghindaran yang sesuai untuk menimbulkan kemungkinan risiko tersebut. Yang pertama, komputer yang digunakan untuk melayani administrasi warga rusak atau mengalami gangguan. Yang kedua, file atau data administrasi pelayanan hilang atau tidak bisa diakses. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu adalah summary schedule, di mana ringkasan proyek jadwal di bawah ini sebagai persyaratan yang lebih jelas. Jadwal ini dapat dimodifikasi. Setiap perubahan akan dikomunikasikan melalui pertemuan status proyek oleh manajer proyek. Nah, di sini kita mulai untuk memulai proyeknya itu pada tanggal 5 April 2020. Habis itu menganalisa sistem e-desa dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk itu tanggal 10 bulan April 2020. Habis itu kita memulai desain aplikasi itu tanggal 12 April. Terus ditambah dengan pembuatan program itu tanggal 17 April. Lalu kita melakukan testing program itu tanggal 1 Mei 2020. Terus deploy solution itu tanggal 3 bulan 5. Terus melakukan administrasi proyek dan mendokumentasikannya itu tanggal 7 bulan Mei. Terus yang terakhir itu project complete-nya itu tanggal 10 bulan Mei. Nah, untuk selanjutnya itu ada summary budget, di mana tabel berikut ini berisi ringkasan anggaran berdasarkan komponen biaya yang direncanakan dan diperkirakan biaya yang dibutuhkan. Jadi untuk mengoperasikannya itu kita membutuhkan prosesor Intel minimal J620 tray, yaitu harganya 1.260.000. Terus habis itu RAM PC Pro DDR3 2 GB itu seharga 205.000. Terus keyboard dengan kilobyte 125 plus mouse Genius itu 145.000. Terus casing tray seharga 200.000. DVD RAM SATA merek LG itu 165.000. Terus monitor Philips 16 LED itu 830.000. Terus UPS 600 ampere itu 340.000. Hard disk SATA 250 GB itu 250.000 dengan total 4.020.000. Nah, dan yang terakhir ada project manager, di mana project manager selama project analisa perancangan sistem informasi berbasis web ini memegang analisisnya kalau mungkin tanggung jawab kali dalam project ini adalah untuk mengelola dan memberikan arahan, pembagian tugas project, penjadwalan, dan komunikasi mengenai project kami. Timnya yang terdiri dari analisa dan desainer, programmer, testing, dokumentasi, di mana dalam grup kami ada Iman Firmansyah, Delena Rahmagita Nabila, dan Tika Novianti. Nah, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.